Kita lanjutkan materi kita tentang distribusi normal. Distribusi normal ini termasuk distribusi probabilitas kontinu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas distribusi probabilitas diskrit, yaitu distribusi binomial, kemudian distribusi Poisson, dan distribusi hipergeometrik. Nah, untuk penjelasan ini, untuk distribusi kontinu itu termasuk di dalamnya adalah distribusi normal. Kurva normal dan variabel random normal. Distribusi probabilitas kontinu yang terpenting adalah distribusi normal dan grafiknya disebut dengan kurva normal. Variabel random X yang distribusinya berbentuk seperti lonceng itu disebut dengan variabel random normal. Jadi bentuk grafiknya itu seperti ini. Ya. Sifat kurva normal yang pertama adalah kurva mencapai maksimum pada X sama dengan mu. Kemudian kurva setangkup terhadap garis tegak yang melalui X sama dengan mu. Dan kurva yang mempunyai titik belok pada X sama dengan mu plus minus tau. Sumbu X merupakan asimtot dari kurva normal. Kemudian seluruh luas di bawah kurva di atas sumbu X adalah 1. Distribusi normal. Sifat-sifat distribusi normal yang pertama adalah bentuknya menyerupai lonceng dengan sebuah puncak. Kemudian nilai rata-rata atau min pada distribusi normal akan terletak di tengah-tengah dari kurva normal. Kemudian bentuknya simetris dengan nilai min sama dengan median sama dengan modus. Kemudian ujung masing-masing sisi kurva sejajar dengan sumbu horizontal dan tidak memotong sumbu horizontal tersebut. Sebagian besar data ada di tengah-tengah dan sebagian kecil ada pada masing-masing sisi atau tepi. Kemudian 68% data berada dalam jarak kurang lebih 1 standar deviasi. 95% data berada dalam jarak kurang lebih 2 standar deviasi. Dan 99% data berada dalam jarak kurang lebih 3 standar deviasi. Distribusi normal rumusnya adalah N, X, mu, tau itu sama dengan 1 per tau akar 2pi dikali dengan E pangkat min X min mu kuadrat dibagi dengan 2 tau kuadrat. X di antara min tak hingga sampai dengan hingga. X berdistribusi normal dengan min dan variansi mempunyai fungsi densitas. Jadi ini adalah rumus distribusi normalnya. Luas daerah di bawah kurva dinyatakan dengan P, X kurang dari X1, lebih dari X1 dan kurang dari X2. Jadi ini adalah kurva dari fungsi ini. Kemudian rumusnya P, X lebih dari X1 kurang dari X2 sama dengan integral X1 sampai dengan X2 N dikali X mu, tau dx atau sama dengan 1 per tau akar 2pi dikali dengan integral X1 X2 E pangkat min X min mu per 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 tau kuadrat dx. Hasilnya adalah sama dengan 1 kalau dihitung. Ini adalah luas daerah di bawah kurva. Jadi semuanya bernilai 1. Distribusi normal standar. Apabila variabel X ditransformasikan dengan distribusi atau dengan substitusi, maka Z sama dengan X min mu per tau. Z biasanya menyimbolkan untuk normal standar atau distribusi normal. Kemudian nilainya adalah seperti ini, maka hasil substitusinya adalah Z sama dengan X min mu per tau disebut dengan distribusi normal standar. Jadi ini adalah distribusi normal standar. Karena transformasi ini, maka selanjutnya nilai P, X lebih dari X1 kurang dari X2 itu dapat
hitung dengan menggunakan tabel distribusi normal. Jadi nanti kita bisa lihat berdasarkan tabel distribusi normal standar. Hubungan distribusi normal dan distribusi binomial. Jika N besar dan P atau Q menuju 0, maka distribusi binomial dapat didekati oleh distribusi normal. Sehingga bila X adalah variabel random yang berdistribusi binomial dengan min, mu sama dengan N kali P, dan variansi tau kuadrat sama dengan N kali P kali Q, maka Z sama dengan X dikurang NP dibagi dengan akar N kali P kali Q, berdistribusi normal standar. Contoh penggunaan kurva normalnya atau kurva normal. Nilai rata-rata mata kuliah statistik dari 200 orang mahasiswa adalah 6 dengan standar deviasi 2. Berapa jumlah mahasiswa yang mendapat nilai 8 ke atas? Jadi kalau kita ambil dari soal ini, contohnya adalah Z sama dengan X min mu per S atau sama dengan 8 dikurang 6 dibagi dengan 2 atau sama dengan 1. Dengan melihat tabel kurva normal, dapat dilihat bahwa luas daerah 0 sampai dengan 1 adalah 34,13%. Ini persentase jumlah mahasiswa yang nilainya 6 sampai 8. Jadi persentase mahasiswa yang nilainya di atas 8 adalah 50% dikurang dengan 34,13% atau sama dengan 15,87%. Dengan demikian, jumlah mahasiswa yang nilainya di atas 8 adalah 200 dikali 15,87% sama dengan 31,74 atau sama dengan 32 orang. Nah, kita lihat distribusi normal grafiknya. Nilai angka 6 sampai dengan 8 adalah 34,13%. Di atas 8 adalah 15,87%. Kemudian di bawah 6 adalah 50%. Setelah dimulai satu program pelestarian energi PLN, mencatat bahwa penghematan penggunaan listrik yang dilakukan